Shalom Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kami berharap Bapak Ibu selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan di tempat masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama beribadah. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita rindu dekat dengan Tuhan, karena di dalamnya kita memperoleh kekuatan baru hari lepas hari. Kita mendapatkan perlindungannya. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku. Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahmu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengakui bahwa pertolongan kita di dalam ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tetap setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus
serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Dan kita juga mengakui segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami boleh kuat, kami dapat perlindungan, itu semua karena kemurahan yang daripada Engkau. Hari ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan Tuhan. Kami mau menikmati keintiman dengan Tuhan. Dan pimpin kami ya Tuhan, untuk dekat dengan Engkau. Ya Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa, pelanggaran kami di hadapan Engkau. Seringkali kami berbuat dosa yang tidak disengaja, maupun yang disengaja, yang melukai hati Tuhan. Tuhan, ampuni dosa kami di hadapan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah ini. Di tempat ini maupun di tempat kami masing-masing. Biarlah kasih karunia boleh melingkupi kami. Dan kami boleh merasakan kebersamaan di dalam ibadah untuk bertumbuh bersama di dalam iman kami kepada Engkau. Engkau memberkati setiap fasilitas yang ada, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini. Kami menyerahkan sepenuhnya untuk ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dikasihi Tuhan, berita anugerah hari ini terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bersyukur Allah itu baik buat kita hari lepas hari. Kita bisa merasakan kasih setianya. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak memikirkan, tetapi Tuhan Allah menyediakan. Mari kita memuji-muji Tuhan. Allah itu baik. Kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi, Allah itu baik, itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu begitu baik buat kita. Kita memuji, memuliakan namanya. Sungguh baik dan teramat baik. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, Allah itu begitu baik buat kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan minggu ini adalah mimbar sinode, di mana semua tema itu sama di seluruh sinode. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan satu pujian, doa kami. Rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan memenuhi kehidupan kita hari lepas hari. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari di pagi hari ini sekali lagi kita mau berdoa. Meminta Tuhan untuk memimpin, membawa kita dalam sebuah perenungan. Dan memakai kita untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi, Tuhan izinkan kami untuk berada di akhir bulan Agustus. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena anugerah Tuhan yang terus menerus mendampingi, menguatkan, dan meneguhkan kami. Sekarang kami ingin mendengar firman Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, untuk mendengar, untuk merenung, dan dipakai untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini izinkan saya bertanya. Adakah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mengenal sebuah singkatan dari kata SJW? Adakah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mengenal singkatan SJW? Kalau Bapak Ibu yang sudah tahu, boleh kasih tahu kiri dan kanan ya. Atau mungkin di antara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mulai kepikiran, rasanya saya lebih kenal dengan STMJ Pak. Susu, telur, madu, jahe. Atau mungkin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mulai berpikir, ini minuman kekinian macam apa lagi Pak? Apakah ini susu, jahe, wadu gitu ya. Karena M kalau dibalik juga jadi W begitu ya. Tentu bukan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena memang singkatan ini adalah singkatan yang tidak berkaitan dengan makanan ataupun minuman. Singkatan SJW sendiri terambil dari kata Social Justice Warrior, atau dalam bahasa Indonesia adalah pahlawan keadilan sosial. Sebuah gelar yang diberikan kepada orang-orang yang memperjuangkan keadilan, kedudukan yang sama rata bagi setiap orang untuk diperlakukan secara manusiawi. Di era modern seperti ini, biasanya SJW kita temukan di sosial media. Dengan secara aktif, mereka terus membicarakan, terus mengedukasi, hingga mengambil sebuah sikap dengan turun ke jalanan untuk menyatakan apa yang mereka anggap benar. Salah satu contohnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pelaku SJW adalah para pejuang trotoar. Mereka secara aktif mengkampanyekan hak pejalan kaki, mengedukasi masyarakat, bahkan juga dengan tidak segan bersikap kepada mereka yang menolak perjuangan mereka. Rasanya gelar SJW patut diberikan kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang tidak secara henti-hentinya untuk menyatakan apa yang mereka anggap benar, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kesetaraan. Tapi bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dengan labelnya adalah anak-anak kebenaran? Apakah kita juga memiliki semangat untuk terus-menerus menyatakan kebenaran? Atau malah di hari ini kita sedang menyembunyikannya? Atau malah jadi takut karena kala menyatakan kebenaran, kerap kali konflik yang terjadi? Atau mungkin kita merasa trauma karena kala menyatakan kebenaran, kita dianggap sebagai orang yang suci, disepelekan dari lingkungan, sehingga ketika kita berbicara tentang kebenaran, kita menjadi takut. Maka hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui tema peranan gereja dalam mewujudkan keadilan sosial, kita sekali lagi akan merenungkan, memikirkan kembali apa fungsi kita sebagai anak Tuhan di tengah dunia, di tengah negara kita yang berulang tahun ke-76. Mari kita mau baca, merenungkan bersama di dalam Lukas 4 ayat ke-18 sampai 19. Lukas 4 ayat ke-18 sampai 19. Mari kita mau baca bersama-sama.
Lukas 4 ayat ke-18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mau membaca, mau merenungkan, dan menghidupkannya hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa luar biasanya ayat yang Tuhan Yesus bacakan itu. Sebuah kutipan yang Tuhan Yesus baca mengingatkan kita bahwa Ia adalah Allah yang berhadir di tengah manusia, menyatakan kebaikan, menyatakan kuasa, menyatakan harapan bagi mereka yang mengasihinya. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi mengapa kalau kita perhatikan secara sesama, di akhir perikop ini, di akhir bagian ini, kita menemukan banyak orang mulai menjadi marah, bahkan dicatatkan mereka hendak membunuh Yesus. Apa yang salah dari perkataan Tuhan Yesus? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, usut punya usut, ternyata perkataan Tuhan Yesus mengutip Yesaya 61 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Sebuah bagian dari Nabi Yesaya yang berbicara mengenai janji Allah kepada bangsa yang baru pulang dari Babel itu. Allah berjanji suatu hari kelak akan ada seorang yang datang memberikan pengharapan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera bagi bangsa itu. Sekarang harapan ini mereka pegang dengan penuh. Harapan itu dinantikan. Harapan itu jadi semangat mereka di tengah penderitaan yang hari ini mereka dera. Bangsa itu sekarang dijajah oleh Roma. Maka kala Yesus berkata bahwa dirinya adalah orang yang menggenapi perkataan itu, mereka menjadi marah. Karena mereka tahu siapa Ia. Ia hanya seorang anak tukang kayu, bukan seorang anak yang lahir dengan kuasa. Ya bukan anak raja. Mereka tahu sejak kecil dia terbiasa dengan kayu, bukan dengan melatih bela diri. Mereka mungkin, Bapak Ibu dikasih tahu, kalau Yesus hidup di zaman ini, mungkin ada seorang jemaat yang berkata, ini anak mah gua tahu dari kecilnya. Dulu mah bareng sama anak gua ke sekolah minggu. Mungkin kalau Yesus hidup di zaman ini, ada seorang bapak yang akan berkata seperti itu. Maka pernyataan Tuhan Yesus dianggap sebagai penistaan. Dianggap sebagai merendahkan harapan. Maka gak heran orang-orang banyak itu hendak untuk membunuh Yesus. Sampai di sini apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kebenaran, harus mendobrak kebudayaan, merendahkan harapan, dan membuat orang menjadi marah, bahkan mengancam untuk membunuh kita? Apakah itu yang Tuhan Yesus ajarkan? Oh tidak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan itu. Maka pagi hari ini coba kita mau perhatikan kembali perkataan Tuhan Yesus dalam Lukas 4 ayat ke-18 tadi. Di sana yang dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Perkataan ini bukan lahir dari kepedeannya. Perkataan ini bukan lahir dari iming-iming dan keinginannya. Tetapi perkataan ini lahir dari kenyataan. Jika kita lihat pasal ketiga ayat ke-21 sampai 22, kita akan menemukan bagaimana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di sini menarik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Baptisan Yesus bukanlah baptisan pertobatan yang Yohanes Pembaptis seru-serukan. Bukan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Baptisan Yesus malah menjadi tanda bahwa Ia dengan taat akan mengerjakan kebenaran itu. Ia dengan taat akan menggenapi kebenaran itu. Dan baptisan Yesus seakan menjadi pernyataan solidaritas bahwa Ia adalah Allah
yang akan memahami arti pertobatan. Maka nggak heran Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah ia keluar dari air, Bapak Ibu bisa baca di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mencatatkan dengan segera, langit itu terbuka, burung dara itu turun. Dan yang paling penting adalah terdengar dengan jelas. Semua orang yang hadir berkata, didengarkan suara Allah, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Sebuah pernyataan yang khusus diberikan Allah Bapa kepada Yesus untuk menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang menjadi manusia. Ia yang Allah Bapa tunjuk untuk menggenapi apa yang dikatakan Yesias, dikatakan oleh Yesaya mengenai seorang Mesias. Jelas perkataan Roh Tuhan ada padaku bukan hanya sekedar kutipan, tapi pernyataan bahwa ia adalah Allah yang menggenapi perkataan Yesaya. Menariknya tak hanya mengatakan, ia pun juga menunjukkan di dalam hidup pelayanannya. Ia menyampaikan kabar baik bagi mereka yang miskin di hadapan Allah, entah melalui khotbah ataupun tindakannya. Ia memberikan pembebasan atau kesempatan bagi mereka yang tertawan akan masa lalunya. Masih ingat kita tentang Matius, tentang Zakeus, perempuan sundal, atau mungkin kepada Petrus, murid yang paling ia kasihi itu mengkhianatinya, meninggalkannya. Tapi Yesus memberikan pengharapan. Atau kita masih ingat bahwa ia juga adalah Allah yang menyembuhkan, Allah yang membangkitkan orang mati. Saya akan menunjukkan dan menegaskan sekali lagi, ia bukan manusia biasa, tapi ia adalah Allah yang menjadi manusia, yang datang untuk menghibur, yang datang untuk memberikan harapan, yang datang untuk memberikan sukacita bagi mereka yang mengasihinya. Puncak dari kasih dan keadilannya, bukankah kita semua telah terima, Bu? Puncak dari keadilannya, puncak dari kasihnya, bukankah kita telah terima? Di kayu salib ini, saya akan menjadi saksi bahwa ia dengan taat, dengan setia, tidak memikirkan kepentingannya sendiri, tapi mengerjakannya agar engkau dan saya diperdamaikan dengan murka Allah itu. Sehingga kita menerima jaminan akan kehidupan yang kekal dan jaminan Allah tak lagi berjarak, tetapi dekat bagi mereka yang mengasihinya. Amin Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah SJW yang sejati. Tuhan Yesus adalah pahlawan keadilan sosial yang sejati. Karena ia tidak hanya berkata, tetapi juga menunjukkannya. Bahkan rela mati untuk mendamaikan engkau dan saya dengan murka Allah. Sehingga kita tak lagi jauh, tetapi dekat. Bahkan memanggilnya Bapa. Sungguh indah bukan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Maka pertanyaan, tapi bagaimana dengan kita? Adakah kita sebagai umat tebusannya juga telah meneladani, telah melakukan dengan setia, menyatakan kebenaran Tuhan? Atau mungkin kita mulai berkata, aduh susah Pak, saya mah gak bisa, saya mah terbatas Pak. Aduh gak lagi Pak, gak usah memberitakan, gak usah buat baik. Orang saya disalah mengertikan terus. Aduh jangan deh Pak, udah capek, kagak ada untungnya lagi. Mungkin kita berkata demikian di hadapan Tuhan. Jika itu menjadi alasan kita dengar dan renungkan kembali perkataan Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Bapak Ibu, ini kasih Tuhan, perkataan ini bukan hanya sebagai kata perpisahan, tapi sebuah janji bagi para murid dan bagi kita yang mendengarnya. Perhatikan kembali kata menerima kuasa. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Kata kuasa bukan berarti menjadikan kita layaknya murid Harry Potter begitu. Ketika kita berkata Wingardium Leviosa, sebuah barang akan melayang. Bukan. Kata kuasa juga bukan menjadikan kita layaknya Power Ranger yang tiba-tiba memiliki sebuah barang, gadget, atau jubah yang menjadikan kita siap untuk menghadapi segala pergumulan. Bukan. Tetapi memiliki kuasa. Berarti Roh Kudus itu telah hadir memenuhi kehidupan kita dan membawa kita untuk meneladani Kristus. Memiliki kuasa berarti hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan membawa kita untuk meneladani Kristus. Maka menarik sekarang lihat pasal Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-3 sampai ke-4. Bagaimana para murid itu yang hidup dalam ketakutan tiba-tiba dihantam oleh sebuah angin dan kemudian ada Roh Kudus dengan gambar lidah api memenuhi kehidupan para murid. Peristiwa yang begitu indah, sebuah peristiwa yang kembali mengingatkan kita akan Lukas 3 ayat ke-16. Di mana Yohanes Pembaptis ia berkata, ia akan membaptis kamu. Merujuk kepada Yesus dengan Roh Kudus dan dengan api. Seakan menjadi peneguhan bahwa kalau Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bukan hanya sekedar ucap, tapi ia adalah Allah yang memberikan Roh Kudus dan membaptis mereka. Menjadi penggenapan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Dan Roh Kudus yang diberikan kepada para murid, diberikan kepada jemaat mula-mula, diberikan kepada kita. Bukanlah Roh Kudus yang berbeda, tetapi Roh Kudus yang sama, seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Maka kita kemudian mengerti bagaimana kisah ini dilanjutkan, bukan? Para murid yang sekarang hidup dalam ketakutan, tiba-tiba dimiliki keberanian. Karena di hidupnya telah dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka dengan berani menyatakan Injil. Menyampaikan berita baik bagi dunia. Bagaimana jemaat mula-mula. Bukan dengan kenekatan mereka. Menjual harta. Berbagi kepada sesama. Hidup dalam persekutuan. Bukan karena kenekatan mereka. Tapi karena Roh Kudus telah memenuhi kehidupan mereka. Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mampu menjual. Karena mau berkorban seperti Kristus. Sekali lagi ini bukan menunjukkan hebat para murid. Bukan karena kenekatan jemaat mula-mula. Tapi karena hidup mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga mereka dimampukan untuk menjadi sama seperti Kristus. Dimampukan untuk meneladani Kristus. Maka kalau saya merenungkan teks ini, saya jadi teringat ketika masa SMP saya. Seperti siang-siang sebelumnya, saya biasanya diantar oleh seorang teman ke rumah dengan mengendarai sebuah motor. Ketika kami asik di dalam perjalanan mengendarai motor itu, tiba-tiba motor itu menjadi mogok, Bapak Ibu. Kemudian teman saya dengan inisiatifnya mulai menyela-nyela motor ini dan mulai dia berpikir rasanya bukan masalah aki karena tidak pernah bermasalah. Kemudian kita mulai mengambil keputusan apakah karena busi. Mungkin businya kotor kan sehingga tidak ada perapian yang baik sehingga motor itu bisa menjadi mogok. Kemudian dia berkata enggak, baru ganti busi. Kemudian kami berpikir mendorong motor itu dan mulailah ketahuan masalahnya. Ternyata motor itu bensinnya sudah berada di huruf E, yang berarti empty atau kosong.
Kami kemudian tertawa dan sambil mendorong, ya udahlah, carilah pom bensin yang paling terdekat. Kalau nggak pom mini ya, biasanya ada pom bensin kecil gitu ya di pinggir jalan. Sambil mendorong, tiba-tiba teman itu mendapatkan sebuah inspirasi dan mulai berkata, kenapa ya motor ini nggak diisi sama air aja? Kan sama-sama cairan. Karena itu motornya, ya sudah saya biarkan saja Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kemudian dibukanya dan mulailah dituangkan air itu ke tangki bensin motor itu. Dan kami menungganginya. Dan secara mengejutkan, motor itu kembali nyala Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di saat seperti itu saya berpikir bahwa Tuhan ternyata tidak hanya mengubah air menjadi anggur. Tetapi air menjadi bensin juga mungkin. Saya pikir seperti itu. Tapi tidak berselang lama motor itu kembali mogok Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dengan segera kami, ya sudah mau tidak mau, kami dorong dan bawalah ke sebuah bengkel, dibukalah, dan montir itu hanya menggeleng-gelengkan kepala. Karena mesin motor sudah menjadi rusak karena air itu. Dan biaya yang harus dikeluarkan tidaklah murah bagi anak SMP. Di saat seperti itulah kami belajar walaupun bensin dan air sama-sama cairan, bukan berarti air dapat menggantikan bensin untuk menggerakkan motor sampai kepada tujuan. Itu juga yang membedakan antara orang lain dengan anak-anak Tuhan. Orang lain bisa saja berbagi tanpa adanya Roh Kudus. Tapi kita lihat sekarang kondisi ekonomi sedang di ujung tanduk. Masihkah mereka mampu untuk berbagi? Orang lain bisa saja mengasihi orang yang telah menyakitinya. Tapi lihat kalau cintanya terus dikhianati. Cintanya tidak dihargai. Mungkinkah ia tetap mengasihi? Orang lain bisa berani untuk menyatakan kebenaran. Tapi kita lihat kalau dia pereksekusi. Hidupnya di ujung maut. Adakah ia masih menyatakan kebenaran? Tapi kita sebagai anak Tuhan dapat terus berbagi. Dapat terus mengasihi. Dapat terus menyatakan kebenaran. Bukan karena kuat dan hebat kita. Bukan karena kecerdasan. Bukan karena keberanian. Bukan karena kenekatan. Tapi karena Roh Kudus telah memenuhi kehidupan kita. Sehingga mengingatkan kita untuk terus meneladani Kristus. Memberi seperti dirinya. Mengasihi seperti caranya. Menyatakan kebenaran dengan hikmat Tuhan. Maka maukah kita taat kepada Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita? Maukah kita hidup di dalam firman Tuhan dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan itu? Melatih hati dengan mendoakan 1-2 orang, melatih keberanian dengan taat akan pimpinan Roh Kudus. Entah dalam memberi, entah dalam menyatakan Injil, entah di dalam mendoakan. Maukah kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus? Dan lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bukan hanya dijadikan sebagai pembela keadilan sosial. Bukan hanya dijadikan sebagai pahlawan keadilan sosial. Tapi kita dijadikan untuk sebagai anak-anak Tuhan yang menyatakan, yang meneladani Kristus di dalam dunia kita. Amin Bapak Ibu. Maka saya teringat akan seorang anak Tuhan yang menerima hadiah Nobel karena pengabdian hidupnya di Kolkata, India. Di akhir pidatonya ia mengatakan, jadi doa saya untuk Anda adalah bahwa kebenaran akan membawa doa di rumah kita. Dan dari kaki doa adalah bahwa kita percaya pada orang miskin itu adalah Kristus. Dan kita akan benar-benar percaya. Kita akan mulai mencintai. Dan kami akan mencintai secara alami. Kami akan mencoba melakukan sesuatu. Pertama di rumah kita sendiri. Tetangga sebelah. Di negara kita tinggal. Dan di seluruh dunia. Ia menutup pidatonya dengan sebuah pesan yang begitu kuat.
bahwa dirinya telah mengenal siapa Tuhan itu. Dan hidupnya telah dikuasai, hidupnya telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga ia mampu bertahan di daerah yang tidak menyenangkan. Ia mampu untuk menjadi berkat di ladang pelayanannya. Bahkan kala menerima Nobel, dipakainya sebagai tempat untuk menyatakan siapa yang ia layani, yaitu Kristus. Mungkin kita tak perlu jadi Bunda Teresa yang mengabdikan hidupnya di Kolkata, India. Tapi kita bisa memulai langkah kecil, menghadirkan Kristus di rumah. Entah dengan kata-kata yang membangun kepada pasangan, kepada anak-anak kita. Atau mungkin kita mulai mendoakan tetangga yang berada di rumah sebelah kita. Atau mungkin kita mulai menelepon kerabat atau teman yang sudah lama tidak terdengar kabarnya. Atau mendengarkan cerita. Hadir sebagai pribadi yang paling mengerti dan mengasihi karyawan kita. Dan menyatakan Kristus di dalam percakapan itu. Karena memang Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bukan hanya sebagai pahlawan keadilan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan. Yang hidupnya telah dikuasai. Hidupnya telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kita mampu untuk menyatakan. Mampu untuk meneladani Kristus di dalam kehidupan kita. Maka di pagi hari ini, mari kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Merenung di hadapan Tuhan, maukah kita seperti Tuhan itu, yang terus menerus menyatakan kasih. Maukah kita itu seperti Tuhan itu, yang terus menerus menghadirkan sukacita. Maukah kita sama seperti Tuhan itu, yang terus menerus memberikan harapan. Maukah kita sama seperti Tuhan? Jika mau, mari hari ini kita mengambil komitmen untuk hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Mari di pagi hari ini minta keberanian. Minta hikmat. Minta ketaatan. Agar Roh Kudus yang hidup dalam kehidupan kita membawa kita untuk meneladani Kristus. Sehingga kita tiada henti untuk menyatakan Kristus. Untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Kau tahu bagaimana kami telah pagi hari ini mengambil sebuah komitmen untuk hidup betul di hadapan Tuhan. Untuk hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kami hadir menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang. Bagi rumah kami, bagi lingkungan kami, bagi tempat kerja, bahkan bagi negara di mana kami tinggal.
kiranya Tuhan menopang, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Nah, sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Maka kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kaget aku. Nah, kok kelihatan happy banget? Kenapa sih? Puji Tuhan, pembagian sembako hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bersyukur ketika saya bisa melihat wajah-wajah yang penuh sukacita ketika menerima pembagian sembako yang saya berikan tadi. Ini Pak, sembako buat Bapak. Terima kasih sekali Pak. Isi Pak. Nggih. Ya, ini ada pembagian sembako ya Pak ya. Matur suwun sangat nggih Mas nggih. Aku senang sekali karena aku sudah ambil bagian di dalam bermisi. Anakku, benarkah kamu sudah bermisi? Kamu sudah bermisi. Bro, yakin kamu sudah bermisi? Kita seringkali salah kaprah dalam memahami apa itu misi dan bagaimana itu bermisi. Misi bukan hanya aksi perbuatan sosial seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Misi adalah menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia. Semua orang percaya sebagai gereja dipanggil Tuhan untuk melakukan misi seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Selain bakti sosial, misi diwujudkan dalam bentuk pekabaran Injil. Pekabaran Injil buahnya adalah pertobatan. Setelah seseorang mengalami pertobatan, ia harus ditolong bertumbuh di gereja lokal untuk dimuridkan. Kemudian, dia harus menyadari panggilannya melakukan tugas misi. Jadi, gereja hadir di dunia bukan hanya untuk melakukan pekerjaan kemanusiaan, tetapi juga pekabaran Injil. Benar demikian, Bu Siani? Wah, benar sekali itu Kak Teddy. Nah, ketika kita memberitakan Injil, kemudian ada sekumpulan orang menjadi percaya di suatu daerah yang masih jarang ada gereja, maka sebaiknya mereka kita bina secara teratur. Kita berharap suatu saat nanti kumpulan orang-orang percaya ini menjadi cabang gereja. Nah, cabang gereja kemudian dapat dirintis menjadi bakal jemaat. Dan bakal jemaat inilah suatu saat bila diperkenankan Tuhan akan menjadi jemaat GKIM. Inilah yang disebut dengan penanaman gereja. Sebuah pelayanan misi yang juga harus kita kerjakan. Saudara-saudara kita yang baru bertobat itu harus diajarkan kebenaran firman Tuhan, agar saudara-saudara kita kemudian dapat menjangkau keluar dan memberitakan kerajaan Allah di dunia ini, baik mulai sekarang sampai masa yang akan datang. Benar sekali, bahwa gereja harus memberitakan Injil dan melakukan amanat agung, seperti tertulis di dalam Injil Matius 28 ayat 19-20. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, bahwa gereja harus peduli untuk menolong sesama yang mengalami kesulitan hidup, seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika berkeliling di dalam pelayanannya, yaitu melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Matius 9 ayat 35 mencatatnya. Mari saudara-saudara semuanya, kita akan menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia ini dengan melakukan misi dari Allah dengan setia, yaitu melakukan pekabaran Injil, melaksanakan amanat agung seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, dan melaksanakan mandat sosial, yaitu pelayanan bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan kita dengarkan bersama-sama. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakui pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Roh Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa menaruhnya di amplop, kemudian pada waktu ibadah onsite kita bisa memberikan persembahan itu ke gereja. Mari kita sambut dengan sebuah pujian yang tadi kita sudah nyanyikan, doa kami. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa syafaat. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kami mencerminkan Tuhan di dalam dunia ini. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan. Kalau hari ini kami ditempatkan di Indonesia, tidak kebetulan, tetapi ini sebuah karunia yang besar bagaimana kami memiliki dampak bagi Indonesia.
bagi orang-orang di sekitar kami juga ya Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu. Ya Tuhan, kami juga memberikan persembahan kepada Engkau. Kiranya Tuhan, persembahan ini juga menjadi sebuah persembahan yang berkenan, yang berbau harum di hadapan Tuhan, sehingga persembahan ini dapat mempermuliakan nama Tuhan. Demikian Tuhan, setiap kami yang belum bisa memberikan persembahan, kiranya Tuhan Kau juga memberkati, sehingga apa yang kami lakukan dapat juga mempermuliakan nama Tuhan melalui pujian kami, melalui ibadah kami kepada Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini sedang bergumul karena sesuatu hal atau sakit, penyakit, atau ada kendala yang lain. Kiranya Tuhan Kau menilik mereka satu persatu, berikan penghiburan, kekuatan. Jika mereka sangat kesulitan, biarlah uluran tangan kasih Tuhan membukakan jalan bagi mereka di dalam ekonomi atau sakit, penyakit, atau persoalan hidup yang sedang dihadapi. Tuhan, terima kasih. Kami juga rindu ya Tuhan, berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami mengucapkan berkat atas Indonesia. Kami rindu Indonesia juga mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang tinggal di Indonesia, dan setiap kami boleh berdampak di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa untuk pandemi ini. Berdoa untuk para peneliti atau vaksinasi yang sedang terus digencarkan. Biarlah ini menjadi sebuah gerakan imunitas, sehingga imunitas setiap warga negara Indonesia dapat meningkat dengan baik dan kondisi ini segera membaik. Berdoa untuk para peneliti yang terus bekerja tidak lelah. Kiranya Tuhan Kau juga berikan hikmat untuk menemukan vaksin atau obat yang terbaik, sehingga pada waktunya nanti kami dapat beraktivitas tidak takut seperti saat-saat ini ya Tuhan. Tuhan, berkati bangsa ini. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Berkat akan disampaikan oleh penginjil Kaleb. Mari jemaat Tuhan, dengan sekali lagi kita akan mengakhiri ibadah ini. Mengakhiri untuk menerima berkat dan memakai berkat itu untuk menjadi saksi di rumah, di lingkungan kita, di tempat kerja kita, di persahabatan kita, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Mari terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan dari Allah Bapa, damai sejahtera dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada hari ini, sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Amin.
kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur ibadah kita hari ini berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Pertama-tama menyampaikan mewakili jemaat, majelis dan hamba Tuhan menyampaikan banyak terima kasih untuk penginjil Kaleb yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan hambanya dimanapun berada. Dan demikian juga untuk rekan-rekan yang sudah melayani hari ini. Tuhan memberkati kita bersama dalam pelayanan. Biarlah pelayanan kita mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sambil laporan persembahan ditampilkan, saya akan menyampaikan pengumuman. Mari Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama bersekutu dalam persekutuan doa pada hari Rabu jam 7.30 malam melalui link Zoom. Nanti link akan dibagikan di grup Amanat Kristus. Demikian juga pada hari Kamis jam 7.30 ada persekutuan KTB. Mari kita belajar bersama firman Tuhan. Demikian juga kita akan bersama mendoakan antara satu dengan yang lain. Demikian juga pada hari Jumat jam 7.30. Hai para remaja dan pra-remaja, mari bersekutu bersama. Kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pengumuman dan bersyukur di minggu ini ada seorang ibu yang berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Ibu Santi, Tuhan memberkati. Kita akan nyanyikan panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, kita akan bersama-sama mendoakan Ibu Santi. Kalau Bu Santi sedang menonton, mari berdiri, kita akan bersama mendoakan. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur kalau di minggu ini ada Ibu Santi yang berulang tahun. Kami turut bersuka cita di dalamnya, karena Engkau memberikan usia 1 tahun lagi untuk menikmati hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Kau memberkati hamba-Mu di dalam pelayanan, demikian juga di dalam keluarga, demikian juga untuk mendidik anaknya. Biarlah kasih yang daripada Tuhan terus menompang Ibu Santi. Tuhan terima kasih, kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan kehidupan Bu Santi dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun Bu Santi, Tuhan memberkati. Dan bersyukur ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar
sungguh baik.